Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa malah ma ba'du. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang belajar mengaji atau belajar membaca Iqra dalam pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kemarin sudah dibahas tentang hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, dan kho. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan huruf setelah huruf kho, yaitu huruf da. Kita belajar bersama-sama, boleh dipraktekkan kembali atau diikuti bersama-sama di tempat masing-masing. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang huruf da. Nah, ini ialah huruf da namanya. Ya, jadi da. Nah, bentuknya seperti ini. Miring ke sebelah kanan hampir 180 derajat. Seperti itu. Nah, kita ketahui bahwasanya makhraj huruf da. Nah, makhraj sudah dibahas kemarin. Apa itu makhraj? Makhraj itu ialah tempat keluarnya huruf dari kata khoroja yang artinya keluar. Nah, jadi tempat keluarnya huruf. Nah, huruf da ini makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu yang menjadi patokan pertama ialah ujung lidah. Nah, ini kita umpamakan ujung lidahnya. Ujung lidah. Nah, bertemu dengan kulit gigi gusi atas atau pangkal gigi seri atas. Saya ulang kembali sekali lagi. Makhraj huruf da ialah yang menjadi patokan pertama ialah ujung lidah. Nah, ujung lidah ini kita umpamakan ujung lidah menyentuh kulit gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas. Boleh dibuktikan di gigi depan yang atas itu agak mundur ke belakang pakai telunjuk, di atasnya itu ada kulitnya enggak? Nah, kalau ada kulitnya yang terasa keras, nah itulah tempat keluarnya huruf da yang mana ujung lidah menempel ke sana. Nah, itulah yang menjadi patokan pertama dan menjadi patokan utama untuk keluarnya huruf da. Alhamdulillah, kita praktekkan sekarang. Langsung kita buktikan apakah benar atau salah. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da. Nah, ingat da. Hati-hati, da nggak boleh de nggak boleh. Tapi da sempurna, tipis ya. Da, buka mulutnya secara sempurna. Da, kemarin penjelasannya harokat itu tentang pembukaan mulutnya, hati-hati. Jangan sampai terlalu terbuka ketika fathah itu, jangan sampai terlalu mingkem. Kalau terlalu terbuka jadi da, kalau terlalu mingkem jadi de, seperti itu. Jadi buka secara sempurna. Ditarik ke senyum ketika fathah itu, jadi supaya hurufnya tipis. Berbeda dengan huruf-huruf yang tebal. Nanti kita bahas. Nah, da seperti itu, da. Nah, khodada hadakho hadasa jahada khotada
khotada, hajada, hajada, sabada, sabada, jahakho, jahakho, habada, habada, jadaja, jadaja, hajata, hajata, khodada, khodada, abatasa, jahakhoda, abatasa, jahakhoda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudahlah pembahasan tentang huruf da. Lanjut kita pengenalan ke huruf-huruf selanjutnya. Dibuka halaman 8-nya. Nah, sekarang huruf za. Kita bahas. Di sini sudah terlihat jelas perbedaan antara huruf da dan huruf za. Kalau huruf da itu asli tidak ada titiknya di atas. Jadi bentuknya seperti ini. Walaupun tulisannya miring seperti ini nggak apa-apa. Karena tulisannya di layar monitor susah. Nah, yang kedua ialah huruf za. Nah, yang ada titik di atasnya. Seperti itu. Jadi sudah terbukti berbeda dari segi bentuk juga. Apalagi dari segi penglafalan atau pengucapan. Berbeda sekali antara huruf da dan huruf za. Berbeda. Kita buktikan sekarang perbedaan antara huruf da dari segi tempat keluar. Nah, kalau huruf da tadi sudah dibahas, tempat keluarnya itu ujung lidah yang menjadi patokan bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau kulit gigi yang atas, gigi seri ya. Sudah berbeda tuh. Nah, sekarang perbedaan antara huruf za. Huruf za jadi patokan utamanya tetap ujung lidah, dalam mana posisi ujung lidahnya itu tenang atau lurus. Nah, kalau tadi pasti sudah terpikir ujung lidah menaik ke langit ke gigi seri atas itu pasti ujungnya itu semu naik sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau huruf za itu ujung lidahnya dan lidah tengahnya itu lurus seperti ini. Jadi dalam posisi tenang, tidak kaku. Seperti itu perbedaannya. Lalu ujung lidahnya juga menyentuhnya berbeda antara da dan za. Kalau huruf za itu menyentuhnya ialah ke ujung gigi seri. Ujung gigi seri. Nah, ujung gigi seri tetapi naik sedikit. Nah, ini kita ibaratkan gigi ya. Kita ibaratkan gigi ini seperti ini. Ini giginya ibarat. Nah, ini ujung. Nah, sambil ujung si ujung lidahnya itu menyentuh juga tengahnya sedikit. Jadi ujung dan tengahnya itu tersentuh oleh ujung lidah. Saya ulang kembali. Jadi ujung lidah itu menyentuh ujung gigi seri beserta tengahnya. Jadi keduanya itu tersentuh. Seperti itu. Jadi ujungnya tersentuh, punggung giginya juga tersentuh yang di belakang, punggung gigi. Nah, kalau tidak mengerti saya ulang kembali. Huruf za itu ialah ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas beserta punggungnya. Seperti itu. Insyaallah dipahami. Kita praktekkan sekarang. Lalu rasakan di tempat masing-masing lalu praktekkan. Za, za,
la. Nah, coba la. Ada nggak rasa ujung lidahnya itu menyentuh ujung gigi seri beserta punggungnya sedikit? Sekali lagi coba. La. Ada nggak? Nah, seperti itulah kurang lebih. Lalu kita sekarang praktekkan. Ingat perbedaannya sangat jauh antara da dan za dari segi pengucapan juga dan dari segi bentuk. Jangan disamakan pengucapannya dada, nggak boleh. Da, za. Bismillahirrahmanirrahim. Da, za, da, a, za, da, a, za, kho, da, za, kho, da, za, a, ha, da, a, ha, da, ja, ha, za. Alhamdulillah. Ja, ha, za, kho, ta, da, kho, ta, da, sa, a, za, sa, a, za, ja, ha, kho, ja, ha, kho, za, ba, ha, za, ba, ha, da, sa, ha, da, sa, a, kho, za, a, kho, za, da, a, za, da, a, za, kho, da, za, kho, da, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah sudah bereslah pembahasan antara huruf da dan za. Perbedaannya juga sangat jauh. Kalau yang za ini bentuknya seperti ini sempurna, kalau huruf za ini sedikit bengkoknya itu agak melebar ke atas. Nah, lanjut. Kita pembahasan ke huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Nah, ini huruf yang dominan sangat sulit diucapkan di kalangan-kalangan kita, khususnya di Indonesia. Huruf ro. Nah, huruf ro makhrajnya ialah ujung lidah. Nah, masih ujung lidah makhrajnya ya. Ingat, makhrajnya masih di ujung lidah. Nah, ujung lidah. Ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Ingat, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Jadi posisi ujung lidahnya itu dari segi ininya naik. Nah, seperti ini. Naiknya seperti ini ya. Nah, yang jadi patokan utamanya itu bukan ujung lidahnya ya, yang harus menempel. Yang harus menempel ke langit-langitnya itu bukan ujung lidahnya yang menjadi patokan, yaitu punggung lidahnya. Nah, mengapa saya bentukkan seperti ini? Nah, mengapa saya bentukkan seperti ini? Karena yang menjadi patokannya itu punggung lidahnya yang naik, yang menyentuhnya itu. Jadi yang ujung lidah membantu naiknya, seperti itu. Kalau ujung lidahnya yang naik, yang menempel, maka getaran huruf ro akan melebihi 2 getaran. Dan banyak sekali getarannya itu. Nah, jadi patokan huruf ro itu getarannya cuma 2 kali saja. Paling banyak, paling sedikit 1 ataupun tidak hanya menggetarkan saja, seperti itu. Karena ada di kalangan kita lidahnya itu yang kedal, karena punggung lidahnya itu lemah
Seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang kedal. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung. Nah, jadi huruf ro itu ujung lidah, tetapi yang menempel ke langit-langitnya itu punggung lidah yang menggetarkannya. Jadi kalau ujung lidahnya nih, kalau ujung lidah yang menempel lalu yang menggetarkan, maka suaranya akan seperti ini. Ro, ro, ro. Nah, itu ujung lidahnya. Ro, ro, ro. Maka akan banyak sekali getaran yang dikeluarkan karena tidak terkontrol. Nah, kalau punggung lidahnya yang menggetarkan, maka otomatis akan terkontrol karena tegangan atau pegangan kekuatan di sini banyak sehingga bisa menetralisir getaran yang keras di dalam mulut. Contoh ketika punggung lidah yang menggetarkan, suaranya ro, 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 ro. Boleh dipraktekkan? Ro, 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 seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan praktek. Nah, ro, da, za, ro, da, za, ro, kho, kho, za, ro, kho, za, ro. Ingat, huruf ro ini dibukanya tidak meringis ya, dibukanya bulat dari atas ke bawah. Ro, seperti itu. Tidak boleh monyong. Mulut tidak boleh monyong, seperti itu. Kalaupun ada penyempurnaan sedikit monyong, sedikit ya, sedikit. Menurut dokter Rushdi Aiman Aswaid, beliau mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk menyempurnakan monyong sedikit ya, tidak boleh terlalu banyak monyongnya. Itu untuk huruf-huruf yang tebal. Seperti itu. Ini huruf ro tebal dan huruf kho juga tebal. Dicatat di sini dua huruf yang tebal. Nah, ini huruf yang tebal. Dicatat baru dua. Nah, ini huruf tebal dari segi hukum. Tebalnya dari segi hukum. Kalau ini tebalnya dari segi sifat. Seperti itu. Ini tebalnya dari segi sifat kalau yang ini. Nah, kalau ini dari segi hukum karena ada hukum tafkhim. Nah, huruf ro mempunyai hukum tafkhim tarkik. Seperti itu. Tebal atau tipis. Kalau huruf kho ini sifatnya yaitu tebal, isti'la namanya itu. Jadi kalau hukum itu bisa berubah dari tebal ke tipis, kalau sifat walaupun ditipiskan maka akan terlihat masih tebal. Kho, khi, khu, khi. Nah, masih tebal. Kho, khi. Nah, masih tebal. Khi, seperti itu karena sifat ini. Berbeda dengan huruf ro. Huruf ro ini bukan sifat. Huruf ro hanya hukum tebalnya ketika fathah atau doma. Huruf ro bisa menjadi tebal ketika fathah ataupun doma. Nah, ketika baris bawah huruf ro maka akan tipis, sempurna. Tidak boleh ada penebalan sedikit pun. Ri, ri, ro, ru, ri. Nah, tebal, tipis. Jadi sempurnakan tipisnya karena ini tipisnya secara hukum. Kalau huruf kho nanti ada huruf-huruf isti'la. Saya jelaskan huruf isti'la di depan kalau sudah beres. Kita lanjut praktek. Kho, za, ro, ro, ha, da, ro, ha, da, ja, ro, za, ja, ro, za, ro, ha, sa, ro, ha, sa, ta, za, ro, ta, za, ro, ba, ro, da, ba, ro, da, kho, ro, ja, kho, ro, ja, ha, za, ro, ha, za, ro, ba, ro, ta, ba, ro, ta,
kho dha hajaru hajaru abata sajaha khodadharu abata sajaha khodadharu. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya.